Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai judul Pemantu Nutrisi Harian untuk Mencegah Obesitas menggunakan Smart OCR pada makanan berkemasan berbasis aplikasi mobile. Kemudian, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Sri Husna Anggrani, sebagai Documentation Project, dan rekan saya, Pascal Arvito ini sebagai front-end developer, dan Adinda Husnul Khotimah sebagai back-end developer atau front-end developer, dan Ahmad Fadil Ikram sebagai back-end developer atau documentation project. Pertama, 1 dari 5 penduduk Indonesia mengalami obesitas. 3,4% prevalensi obesitas Indonesia rentang usia sampai 18 tahun. Nah, di sini ada gambar grafik. Pertama, ada prevalensi obesitas berdasarkan pekerja tahun 2023. Menunjukkan prevalensi obesitas tertinggi pada PNS, TNI, Polri, BUMN, BUMPD diikuti kelompok tidak bekerja, berwasta dan pegawai swasta, sementara kelompok buruh, petani, pelajar, dan lainnya memiliki prevalensi lebih rendah. Kedua, prevalensi obesitas berdasarkan jenis kelamin tahun 2023. Perempuan memiliki tingkat obesitas yang lebih tinggi, sekitar 35% dibandingkan laki-laki yang berada di sekitar 15%. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam prevalensi obesitas antara kedua kelompok tersebut. 3. Prevalensi obesitas berdasarkan status ekonomi tahun 2023. Berdasarkan status ekonomi, kategori teratas, tertinggi diikuti menengah atas, sementara terbawah terendah. Grafik ini menggambarkan hubungan status ekonomi dengan obesitas. Keempat, prevalensi obesitas berdasarkan provinsi tahun 2023. Menunjukkan prevalensi obesitas di Indonesia pada tahun 2023, DKI Jakarta mencatat prevalensi tertinggi diikuti Sulawesi Utara dan Papua Barat. Provinsi lain seperti Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Riau memiliki prevalensi lebih rendah, berkisar 0-35%. Grafik ini menggambarkan variasi obesitas antar provinsi. Tujuan aplikasi. Pertama, mempermudah pemahaman nutrisi dalam membaca dan memahami informasi nutrisi pada kemasan makanan. Kedua, mengurangi risiko obesitas dengan memberikan informasi kalori dan nutrisi secara real-time. 3, meningkatkan kesadaran gizi harian. Pengguna terhadap asupan gizi harian melalui aplikasi yang mudah diakses. Manfaat aplikasi, efisiensi dan akurat. Teknologi OCR meminimalkan kesalahan manual dalam membaca kandungan nutrisi pada kemasan. Kedua, personalisasi diet. Sistem ini dapat membantu pengguna menyesuaikan diet sesuai kebutuhan kalori individu. Ketiga, mencegah obesitas dengan pemantauan lebih baik. Pengguna dapat mengambil langkah pencegahan obesitas dan menjaga kesehatan. Selanjutnya dilanjutkan ke rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan teknik pengembangan aplikasi. Di kesempatan kali ini kami menggunakan metode Agile. Ini adalah metodologi yang fleksibel dan kolaboratif. Jadi Agile ini berfokus pada pengiriman perangkat lunak secara bertahap melalui literasi pendek yang disebut sprint. Setiap sprint biasanya berlangsung sampai 1 hingga 4 minggu dan menghasilkan fitur yang dapat digunakan. Baik, selanjutnya ada alur kerja aplikasi, yang dimana di sini tentunya ada halaman login dan register, yang dimana bagi pengguna atau user yang belum memiliki akun, maka langsung diarahkan ke halaman register untuk melakukan registrasi. Kemudian setelah registrasi selesai, user akan diarahkan ke halaman login. Kemudian user akan diarahkan ke halaman menu utama, yang dimana di menu utama ini terdapat beberapa menu seperti untuk melihat kebutuhan kalori dalam sehari dan juga bagaimana berat badan ideal dari user ataupun program yang sedang dia jalani. Jadi program dan berat badan ideal ini terlebih dahulu diisi melalui profil yang ada di aplikasi. Modul aplikasi. Yang pertama ada splash screen. Splash screen ini merupakan tampilan pertama ketika aplikasi dibuka, yang menampilkan logo aplikasi. Hal ini memberikan kesan pertama yang profesional dan menarik.
Yang kedua ada onboarding. Fitur onboarding memperkenalkan fitur-fitur utama aplikasi melalui beberapa slide yang interaktif. Ini membantu pengguna baru memahami manfaat dan fungsi utama aplikasi dengan lebih mudah. Yang ketiga ada register dan login. Modul ini digunakan untuk registrasi pengguna baru. Pengguna akan diminta mengisi informasi seperti username, email, tanggal lahir, password, dan konfirmasi password. Setelah berhasil mendaftar, pengguna dapat langsung login dan mulai menggunakan aplikasi. Modul login ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke aplikasi menggunakan username dan password mereka. Login memastikan bahwa data dan aktivitas user tetap aman dan hanya dapat diakses oleh akun yang terverifikasi. Selanjutnya ada menu dashboard. Dashboard adalah pusat informasi bagi pengguna menampilkan program nutrisi yang sedang dijalankan, apakah pertahankan berat badan, menurunkan berat badan, atau menaikkan berat badan. Status tubuh atau BMI berdasarkan data tinggi badan dan berat badan pengguna. Kalori harian, informasi tentang kebutuhan kalori harian dan sisa kalori yang masih dapat dikonsumsi. Navigasi ke fitur-fitur utama seperti scan makanan, histori makanan, dan aktivitas fisik. Jika data belum muncul bagi user baru, maka user diarahkan untuk mengisi profil terlebih dahulu. Fitur profile. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat dan mengedit data diri mereka, termasuk nama, email, dan informasi pribadi lainnya. Data tinggi badan dan berat badan untuk menghitung BMI secara otomatis. Jadi, pada user baru akan diarahkan untuk mengisi informasi pribadi seperti data berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan aktivitas hariannya, apakah rendah, sedang, atau tinggi. Berikutnya ada fitur aktivitas fisik. Pengguna dapat memasukkan data aktivitas fisik yang telah dilakukan seperti jogging, bersepeda, atau latihan lainnya. Kalori keluar, aplikasi menghitung jumlah kalori yang terbakar berdasarkan aktivitas yang dimasukkan. Kemudian akan menampilkan riwayat aktivitas fisik dan jumlah kalori yang telah keluar. Fitur scan makanan. Fitur ini memungkinkan pengguna memindai label nutrisi pada makanan menggunakan teknologi OCR (Optical Character Recognition). Setelah dipindai, aplikasi akan menampilkan informasi kalori dan komposisi nutrisi dari makanan tersebut. Kemudian, semua makanan yang telah di-scan oleh pengguna akan dicatat di histori scan makanan. Histori ini membantu pengguna memantau asupan kalori harian mereka dengan lebih baik. Yang terakhir ada About Us atau informasi aplikasi. Halaman ini berisi informasi tentang aplikasi, tim pengembang, serta tujuan utama aplikasi dalam membantu pengguna mengelola kesehatan dan mencegah obesitas melalui pemantauan nutrisi harian. Baik, selanjutnya kita masuk ke demonstrasi aplikasi. Kita akan melihat splash screen dan onboarding dari aplikasi ini. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke halaman login, dan jika belum ada akun, maka kita akan ke halaman register untuk mengisi data yang diperlukan. Setelah register, kita kembali ke halaman login untuk mengisi username dan password. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman utama. Di sini kita perlu mengisi profil terlebih dahulu agar dapat melihat data yang diperlukan, seperti BMI dan lain-lain. Setelah melakukan pengisian pada profil, kita dapat melihat bahwa data yang kita inginkan sudah muncul. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu profile. Di sini kita bisa melakukan edit dari profil kita. Di sini kami contohkan untuk mengubah foto profil dari akun ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fitur olahraga. Di sini kita dapat menambahkan dan melakukan filter terhadap olahraga yang kita lakukan. Kalori total dari aktivitas fisik yang dilakukan akan secara otomatis menambah kalori harian dari user tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba fitur scan makanan. Di sini kita akan melakukan scan makanan dan mengambil kalori totalnya. Baik, di sini telah berhasil dan kita bisa melihat riwayat scan makanan di histori makanan. Nah, total kalori makanan yang telah di-scan akan otomatis mengurangi kalori harian dari user tersebut. Terakhir, kami juga memiliki fitur notifikasi yang berguna sebagai peringatan atau pengingat untuk user bahwa kalori hariannya hampir habis. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.